Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrini, NIM 2019-14-3545, kelas 4N, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pelaksanaan tata upacara kegiatan siaga pada mata kuliah kepramukaan yang dibimbing oleh Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang pengertian upacara dan tujuan upacara dalam gerakan kepramukaan. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian upacara dan tujuan upacara dalam gerakan pramuka, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pramuka siaga. Nah, siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya pengertian dari upacara, yaitu upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Baiklah, selanjutnya tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk sikap disiplin, menghargai suatu proses berkaitan dengan sejarah, tradisi, perjuangan, dan keberhasilan yang dicapai agar peserta didik yang pertama memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara, yang kedua memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, yang ketiga selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain, yang kelima dapat memimpin dan dipimpin, yang keenam dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib, yang ketujuh meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epta Septiani, NIM 2019-14-3557 dari kelas 4N PGSD. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kepramukaan, perlengkapan upacara siaga. Agar upacara berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita mempersiapkan perlengkapan diantaranya yaitu standar bendera atau tempat bendera, bendera merah putih, tongkat, naskah Pancasila, dan naskah Dewi Dharma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina, NIM 2019143560. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pramuka siaga, di mana ayahanda atau bunda pembina upacara berada di tengah, pakcik atau buci mendampingi peserta di sisi kanan. Pemimpin dan wakil pemimpin di barung berada paling kanan dan kiri anggota. Apabila tidak muat, bisa membentuk lebih dari satu lingkaran. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat gambar di samping ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk upacara. A. Pramuka siaga merupakan tingkatan paling awal dalam gerakan pramuka. Dikatakan paling awal karena tergolongkan dalam rentang usia anak-anak SD, yaitu antara 7 sampai 10 tahun sesuai dengan perkembangan kejiwaannya yang masih memusatkan pandangan dan pemikirannya kepada keluarga. Maka upacara dalam pendidikan siaga menggunakan bentuk lingkaran. B. Yanda atau bunda sebagai pusat lingkaran perindukan. Sedangkan Pakcik dan Bumi akan mendampingi para siaga pada lingkaran perindukan. Contoh untuk upacara siaga.
Selanjutnya, D. Perindukan siaga dikumpulkan dalam bentuk lomba oleh Yanda atau Bunda pagi atau pagi memeriksa kebersihan anak-anak untuk memilih barang terbaik. Pemimpin upacara menyambut pembina. Pemimpin upacara menyimpan bendera merah putih. Mengambil bendera, pemimpin memberi hormat terlebih dahulu. Begitu pemimpin upacara mengambil bendera, seluruh peserta memberi hormat kepada sang merah putih. Jika bendera sampai di pintu lingkaran tanpa aba-aba, penghormatan selesai. Nah, upacara memberi pesan-pesan atau amanat. Upacara ditutup oleh pembina upacara dengan pengucapan doa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Dewi, NIM 2019 14356 dari kelas 4M Prodi SD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Palembang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah upacara pramuka siaga yang dibimbing oleh Pak Hendra Wijaya. Langsung saja ke langkah-langkah yang pertama, ada acara persiapan, yakni pembina atau pembantu pembina siaga memanggil anggota perindukan dengan barisan bersal. Para pembina siaga memeriksa kebersihan, kerapihan, dan lain-lain sesuai dengan tugasnya dan memilih barang yang terbaik. Dan barang yang terbaik tersebut mendapatkan kepercayaan untuk mempersiapkan upacara pembukaan. Langkah yang kedua ada uraian kegiatan. Langkah yang ketiga yaitu perlengkapan. Di dalamnya berisi bendera merah putih dan lainnya, teks Pancasila, serta teks Dharma. Langkah yang keempat ada acara pokok. Sulung memanggil seluruh peserta upacara dengan siaga dan dijawab siap oleh para siaga. Kemudian, sulung membuat kode lingkaran kecil, maka berlarilah siaga membentuk lingkaran kecil menurut baringnya masing-masing. Dan baring si sulung berapa di depannya, kemudian membentuk lingkaran besar. Langkah yang kelima adalah penjemputan pembina upacara, Yanda atau Bunda. Sulung atau pemimpin upacara menjemput pembina upacara. Sulung menjemput Yanda atau Bunda dengan ucapan, Yanda, upacara pembukaan latihan perindukan siaga sudah bisa dimulai. Yanda sedih membukanya. Kemudian Yanda mengatakan terima kasih. Kemudian Yanda atau Bunda memegang tangan kiri sulung dan membimbingnya memasuki lingkaran dan menempatkan di depan standar atau tata. Ada langkah keenam yaitu penjemputan bendera merah putih. Yanda atau Bunda memerintahkan sulung untuk mengambil bendera merah putih. Sulung ambil pusaka kita dan sulung pun keluar melalui pintu untuk mengambil bendera merah putih. Kemudian memasuki lingkaran dan pada waktu di pinggir lingkaran atau pintu berhenti sejenak dan penghormatan dipimpin oleh Yanda atau Bunda dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Langkah yang ketujuh ada pembacaan teks Pancasila. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, Yanda atau Bunda. Yanda atau Bunda membacakan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Langkah yang kedelapan ada pembacaan teks Dharma. Langkah yang kesembilan catat bimbingan. Dan yang terakhir selesai. Upacara pembukaan selesai. Selesai Yanda atau Bunda berdoa, maka selesailah upacara. Dilanjutkan dengan kegiatan lainnya. Ingat, Yanda dan Bunda tidak membubarkan lingkaran, tetapi langsung dilanjutkan dengan kegiatan yang sesuai dengan jadwal latihan. Mungkin itu langkah-langkah upacara siaga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Aisyah, NIM 2019 1435636. Saya berasal dari kelas 4N PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang berjudul Tata Cara Upacara Siaga. Yang pertama, yang satu, acara persiapan. Acara persiapan, pembina atau pembantu pembina siaga memanggil anggota perindukan dengan barisan.
persaraf para pembina siaga, memeriksa kebersihan, keterampilan, dan lain-lain sesuai dengan tugasnya, dan memilih barung yang terbaik, dan barung yang terbaik tersebut mendapatkan kepercayaan untuk mempersiapkan upacara pembukaan. Yang kedua, uraian kegiatan. Uraian kegiatan, seluruh anggota perindukan dalam barungnya masing-masing membentuk barisan bersaraf atau siaga. Sulung yang terpilih mempersiapkan segala perlengkapan upacara untuk upacara pembukaan. Yang ketiga, perlengkapan adalah bendera merah putih atau tiangnya, teks Pancasila, dan teks Dewi Drama. Lanjut, yang keempat ialah acara pokok. Acara pokok, sulung memanggil seluruh peserta upacara dengan siaga dan jawaban siap oleh para siaga. Kemudian sulung membuat kode lingkaran kecil, maka berlarilah para siaga membentuk lingkaran kecil menurut barungnya masing-masing, dan barung si sulung berapa di depannya, kemudian berbentuk lingkaran besar. Yang terakhir, penjemputan pembina upacara yanda atau bunda. Sulung atau pemimpin upacara menjemput pembina upacara. Sulung menjemput yanda atau bunda dengan upacara yanda, upacara pembukaan. Latihan perindukan siaga sudah bisa dimulai. Yanda sudah membukanya. Kemudian yanda mengatakan terima kasih. Kemudian yanda atau bunda memegang tangan kiri sulung dan memimpinnya dan memasuki lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin Kak mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, 2019 143537. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan acara pembukaan siaga. Acara pembukaan siaga atau latihan dilaksanakan seperti biasa. Setelah pembacaan Pancasila oleh pembina dan pembacaan Dharma oleh pemimpin upacara, pembina upacara mengumumkan bahwa ada seorang siaga yang akan dilantik pembina upacara. Jabat tangan dengan siaga yang akan dilantik dengan pegang ujung merah putih. Susunan upacara pembukaan latihan pramuka siaga. 1. Siswa berbaris sesuai barungnya. Pemimpinnya barung di depan dan wakilnya di belakang. Sulung 2. Sulung memberikan aba-aba siaga, kemudian dibalas oleh semua anggota. Siap. Seperti itu. 3. Kemudian sulung memberikan kode untuk membentuk lingkaran kecil. Kemudian semua anggota siaga bentuk lingkaran kecil tanpa keluar barisan sambil bernyanyi lingkaran kecil. 4. Sulung menghadap ayahanda, kemudian berkata, "Ayahanda, bersediakah menjadi pembina upacara?" 5. Ayahanda menjawab, "Ya." Kemudian berjalan dengan tengah lingkaran sambil merangkul bahu sulung. 6. Kemudian pembina menugaskan sulung untuk mengambil bendera merah putih sulung atau sambil pusaka kita. 7. Sulung menjawab, "Siap." Kemudian berjalan mengambil bendera merah putih. 8. Ketika sulung membawa bendera untuk diletakkan di tengah lingkaran, seluruh
serta upacara memberikan hormat hingga bendera diletakkan pada tempatnya. 9. Pembina upacara mengucapkan Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. 9. Pembina upacara mengucapkan Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. 10. Pembina menugaskan sulung membacakan Dwi Dharma Pramuka. 11. Pembina menugaskan sulung untuk kembali ke barisan. Kemudian pembina memberikan pengarahan dan berdoa sebelum melaksanakan latihan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ratna Timur, NIM 2019-14-3559. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kepramukaan, yaitu memahami pelaksanaan tata cara upacara kegiatan siaga. Pada Bapak dosen pengampu, yaitu Dr. Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Upacara pelantikan. Yang pertama, dengan upacara pembukaan latihan dilaksanakan seperti biasa. Setelah pembacaan Pancasila oleh pembina dan pembacaan Dwi Dharma oleh pemimpin upacara, kemudian pembina dan pembacaan Dwi Dharma oleh pemimpin upacara mengumumkan bahwa ada seorang siaga yang akan dilantik. Yang kedua, yaitu pemimpin baru mengantar siaga yang akan dilantik. Yang ketiga, pembantu pembina paksi atau buki maju ke tengah lingkaran membawa atribut pelantikan. Yang keempat, yaitu pembina upacara mengadakan tanya jawab mengenai SKU kepada siaga yang akan dilantik. Yang kelima, pembina upacara menyuruh siaga yang akan dilantik untuk berdoa. Yang keenam, pembina upacara berjabat tangan dengan siaga yang akan dilantik dengan memegang ujung merah putih. Semula tangan pembina di bawah menjelang pengucapan janji pembina. Membalikan tangan pembina upacara menuntun siaga mengucap Dwi Satya. Anggota perindukan memberi hormat ketika pengucapan janji. Yang keenam, pemasangan atribut pelantikan bergantian mulai dari pembina dan pembantu pembina. Yang ketujuh, penghormatan kepada siaga yang baru dilantik oleh perindukan dipimpin oleh pemimpin upacara. Yang kedelapan, pengucapan doa oleh pembina upacara. Yang kesembilan, upacara pelantikan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nurul Fadila, NIM 2014-143-526, kelas 4N PGSD, Universitas PGRI Palembang. Sebelumnya yang saya hormati kakak pembina saya, yaitu Bapak Dr. CH Hendra Wijaya, SAG, MPDI, serta kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian tanda kecakapan khusus kepada pramuka siaga. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, 1. Siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Yang kedua, tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dengan siaga yang menerima tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, penyematan tanda kecakapan khusus oleh pembina diiringi nasihat secukupnya dan pemberian surat keterangan. Yang keempat, pembina mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan. Yang kelima, anggota perindukan memberi ucapan selamat, kemudian kembali ke bahu masing-masing, diteruskan dengan acara latihan. Baiklah, itu saja penjelasan tentang pemberian tanda kecakapan khusus kepada pramuka siaga yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aryani, NIM 2019-143-542 dari kelas 4N program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan upacara pramuka siaga. Adapun gambar bentuk barisan upacara penutupan latihan siaga yaitu ada di sebelah saya. Nah, langsung saja ke langkah-langkah upacara penutupan latihan siaga.
siaga rutin. Yang pertama, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan siaga membentuk lingkaran, sama seperti upacara pembukaan. Yang kedua, pemimpin upacara menjemput pembina. Yang ketiga, pemimpin upacara mengambil bendera merah putih, sebelumnya memberi hormat terlebih dahulu. Begitu pemimpin upacara mengambil bendera dari standar seluruh peserta, memberi hormat kepada sang merah putih hingga bendera sampai di pintu lingkaran, kemudian tanpa aba-aba penghormatan selesai. Yang keempat, pembina upacara memberi pesan-pesan atau amanat. Dan yang terakhir, upacara ditutup oleh pembina upacara dengan pengucapan doa. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang penutupan upacara pramuka siaga. Terima kasih. Wassalamualaikum.